Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 127. Setelah menyelesaikan Cao Cao, Ye Chen pergi dari sini dengan kecepatan tercepat. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di sini, dan jika Anda melihat dari dekat, itu Jiang Yang. Melihat kekacauan di tanah, Jiang Yang sedikit mengernyit, ada perang di sini. Melihat sekeliling, Jiang Yang berbalik dan pergi. Dia mungkin tidak bisa memikirkannya. Tepat di bawah pohon leher bengkok tidak jauh, Kong Chao dimakamkan di sana untuk tidur. Adapun Ye Chen, dia menemukan tempat lain di mana burung-burung tidak buang air besar, dan menggunakan sisa tambang, bom asap dan sebagainya, dan bersiap untuk menggunakan keterampilan lama untuk merobohkan salah satu Zuo Qiuming dan Jiang Yang. Bahkan, dia bisa meninggalkan hutan tandus sekarang. Sekarang, di hutan tandus ini, kecuali dia adalah Zuo Qiuming dan Jiang Yang, keduanya sedang mencari dia saat ini. Dia dapat meninggalkan lengan bajunya dan pergi. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah untuk meninggalkan Zuo Qiuming dan Jiang Yang juga dirampok. Saya tidak tahu, jika pikirannya yang aneh membiarkan Zuo Qiuming dan Jiang Hao tahu, itu akan menjadi semacam ekspresi. Segera, jebakan itu diletakkan, dan Ye Chen berlari keluar lagi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali lagi, dan dia membawa seseorang kembali, yang adalah Jiang Yang yang telah muncul di hutan rumput sebelumnya. Boom, 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 30 detik kemudian, Jiang Yang diledakkan oleh bom ranjau darat, lalu menghisap bom, dupa dan jarum beracun. Ye Chen, aku membunuhmu. Raungan Jiang Yang terdengar melalui hutan. Kamu yang memprovokasi saya lebih dulu. Ye Chen sendiri tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan dia hanya menjatuhkan Jiang Yang. Seperti Kong Chao, Jiang Yang tidak bisa lepas dari perampokan. Datang dan datang, kalian berdua adalah teman. Ye Chen membawa Jiang Yang ke tempat Kong Chao dikubur hidup-hidup, lalu memotong lubang besar, dan melemparkan Jiang Yang, yang juga dilucuti pakaiannya. Mengisi tanah, Ye Chen menepuk pantatnya dan berjalan pergi. Kalau begitu, ini kamu, Zuo Qiuming. Sudut mulutnya menyeringai, Ye Chen melihat ke arah hutan tandus, dan sepertinya bisa melihat wajah nakal Zuo Qiuming dari jarak jauh. Kali ini, Ye Chen tidak membuat perangkap untuk orang-orang Yin. Dia selalu ingin bertarung head-to-head dengan matahari yang benar, tetapi adegan sebelumnya jelas tidak pantas. Hari ini, hanya dia dan Zuo Qiuming yang tersisa di hutan tandus, dan tidak ada yang akan mengganggunya lagi. Dia pikir ini adalah kesempatan yang baik, dan dia juga ingin tahu, jika dia tidak terlibat dalam perangkap orang jahat, kekuatan sihir yang bergerak apakah mungkin mengalahkan Zuo Qiuming di dunia nyata. Berpikir seperti ini, Ye Chen berbalik dan berjalan ke malam yang gelap. Pada saat ini, Zuo Qiuming, yang masih mencari jejak Ye Chen di hutan, benar-benar ingin menjadi lebih marah, lebih dan lebih tersiksa. Dia memiliki roh yang agung, tetapi dia tidak bisa membiarkannya pergi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Zuo Qiuming mengeluarkan catatan itu. Apakah kamu menemukannya? Zuo Qiuming bertanya. Namun, untuk waktu yang lama, dia tidak mendengar jawaban dari Kong Chao dan Jiang Yang, yang membuatnya sedikit berkerut, dan bertanya lagi, tanya kamu. Apakah kamu menemukan jejak Ye Chen? Adapun untuk pertama kalinya, tidak ada suara di catatan. Bagaimana dengan orang-orang? Zuo Qiuming mengerutkan kening lagi, benarkah Ye Chen sudah memasuki pintu bagian dalam, dan Kong Chao dan Jiang Yang telah pergi karena mereka tahu Ye Chen telah pergi. Dengan pemikiran ini, Zuo Qiuming bahkan lebih marah dan membuka mulutnya dan berteriak, kalian berdua anjing adalah anjing persilangan, dan saya tidak tahu kapan saya pergi, jadi saya masih mencari dengan keras di sini. Yo yo yo, begitu kata-kata Zuo Qiuming jatuh, tawa yang menarik terdengar tidak jauh darinya, kakak Zuo, apa yang membuatmu sangat marah? Ye Chen, melihat Ye Chen, mata Zuo Qiuming menyipit tajam, kamu masih di hutan tandus. Itu pikir broter Zuo, di mana aku harus menjadi saudaraku. Ye Chen berjalan perlahan, berhenti sedikit, dan tersenyum pada Zuo Qiuming. Aku tidak peduli di mana kamu berada, karena kamu masih di hutan liar, dan karena kamu berani muncul di hadapanku, maka kamu tidak harus pergi hari ini. Melihat Ye Chen, udara cemberut Zuo Qiuming sudah tak terkendali, momentum Zen yang tiba-tiba meletus, meniup rambutnya ke langit. Begitukah? Ye Chen mencibir, tidak lupa memelintir lehernya, ayolah. Dipilih. Napas besar, Zuo Qiuming tersenyum dengan marah, segera melangkah keluar, dan segel besar berteriak dari udara. Mata Ye Chen berkedip dan dia tidak mundur. Energinya ditanamkan di telapak tangannya, dan ada petir di jari-jarinya. Boom! Dengan satu penyesalan, mereka berdua mengerang kembali. Aku tidak peduli seberapa kuat dirimu, tetapi di mataku, kau masih belum berarti apa-apa. Zuo Qiuming berteriak keras, 5 jarinya terbentang, dan dia menekan bumi ke tanah, lalu mengeluarkan udara naga bumi dari tanah dan berubah menjadi naga ungu meraung ke arah Ye Chen. Tetapi melihat Ye Chen, dia melakukan tindakan yang sama, dan juga merentangkan jarinya ke tanah, dan mengeluarkan udara naga bumi dari tanah, berubah menjadi bayangan naga emas, dan menentang bentuk naga ungu Zuo Qiuming.
Kedua bayangan naga memiliki momentum yang sama, dan mereka tidak dapat bersaing satu sama lain di udara. Di mana Anda mencuri taktik naga bumi? Zuo Qiuming berteriak keras, dan Ye Chen, yang tidak pernah memikirkan keadaan kental, juga akan menunggu misteri misterius ini. Anda harus tahu bahwa orang yang mengetahui misteri ini ada di seluruh sekte Heng Ye. Sama sekali tidak lebih dari 5 orang, dan dari 5 orang ini, tidak ada dia, Ye Chen. Ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Ye Chen tersenyum, dan setengah dari kata-kata itu memblokir Zuo Qiuming. Kalau begitu pukul kamu. Zuo Qiuming geram lagi, membalikkan tangannya untuk mengambil salib perak, menginjak anak tangga yang misterius dan bergegas langsung ke Ye Chen, dan ada serangkaian bayangan di belakangnya. Hah! Ye Chen juga mengeluarkan pedang Cixiao, dan tidak mundur untuk maju, menentang Zuo Qiuming. Pound! Suara tabrakan logam tidak ada habisnya, keduanya memiliki metode rahasia sendiri, gerakan mereka juga tidak dapat dipahami, dan mereka sulit dibedakan untuk sementara waktu. Ye Chen tidak tahu bahwa dia melawan Zuo Qiuming, dan dia juga mencuri rahasia Zuo Qiuming. Ini adalah taktik Dilong sebelumnya. Dia menggunakan roda peri untuk mengurangi salinan. Di mana dia mengetahui taktik Dilong? Itu dicuri dari Zuo Qiuming. Ini juga alasan penting lainnya mengapa Ye Chen ingin tinggal dan menghadapi Zuo Qiuming, yaitu mencuri metode rahasia Zuo Qiuming. Boom! Bergemuruh. Pertempuran antara kedua orang itu sengit, dan masing-masing menyerah. Adegan pertempuran juga sangat luas. Akibatnya, potongan-potongan kayu kuno jatuh, dan batu yang duduk runtuh menjadi puing-puing. Segel naga bumi, mengguncang tangan gunung, Changlong Kuan, Kang Long. Konfrontasi misterius meningkatkan pertempuran antara keduanya. Zuo Qiuming adalah dunia nyata dari matahari yang nyata, dan Tian penuh semangat, dan dia tidak akan dikalahkan untuk waktu yang lama. Misteri misterius tidak ada habisnya, dan setiap kali dia menembak, dia bisa meninggalkan bekas luka pada Ye Chen. Meskipun Ye Chen dalam kondisi Qi yang kental, dia bertanggung jawab atas Dan Hai. Meskipun Qi tidak sekuat kekuatan spiritual, jumlah Qi lebih baik daripada Zuo Qiuming, lebih kuat dalam daging, huru hara yang sombong, dan banyak metode rahasia Zuo Qiuming juga menderita setiap kali dia mengambil bidikan. Dalam sekejap mata, keduanya sudah berjuang untuk hampir 100 gerakan, tetapi pertempuran masih panas. Orang aneh macam apa anak ini? Sampai saat itu, Zuo Qiuming benar-benar mulai menghadapi Ye Chen. Dia tidak bisa tidak kaget. Keadaan kental bisa bertahan begitu lama tanpa kehilangan. Ini bukan keajaiban. Tidak heran itu akan mengubah langit di luar. Dengan kekuatan ini saja, sulit bagi orang luar untuk mengalahkannya. Sepertinya rumor itu benar. Ye Chen memang memiliki kekuatan itu. Pikiran Zuo Qiuming berkibar di dalam hatinya. Ketika dia mendengar perbuatan Ye Chen di pintu luar, dia tidak mempercayainya, tetapi ketika dia benar-benar bertarung dengannya, dia menemukan bahwa peserta pelatihan yang hanya mengolah puncak Ningqi adalah monster. Jenius. Saudara Zuo, masih ada celah kecil antara Anda dan saya. Anda akan kehilangan banyak. Gangguan sesaat memungkinkan Ye Chen untuk mengambil kesempatan untuk menggertaknya di depan Zuo Qiuming. Segera, raungan binatang itu terdengar, Ye Chen tampak seperti binatang buas menuruni gunung, dan jalan keluar dari sarung tangan itu bahkan aneh, kadang-kadang seperti harimau, kadang-kadang kera yang ganas, kadang-kadang singa jantan, kadang-kadang seperti serigala, meraih, menepuk, air mata, tangan, kaki, lutut, bahu digunakan bersama, setiap sendi di tubuh menjadi senjata yang ganas. Selain itu, setiap kali dia melemparkan misteri hati dan kemarahan binatang itu disertai dengan penampilan bayangan binatang itu, yang benar-benar misterius. Untuk pertama kalinya, Ye Chen melakukan teknik pertempuran yang dominan, Zuo Qiuming sedikit sibuk, dan dikalahkan oleh Ye Chen. Dengan gemuruh, Zuo Qiuming menahan pukulan Ye Chen dengan kaku, dan kemudian menjauhkan diri dari Ye Chen, melangkah mundur, tangannya dengan cepat menggerakkan sidik jarinya. Tiba-tiba, ada lolongan pedang di belakangnya, dan kemudian serangkaian gambar pedang ilusi muncul, padat, dan sejumlah besar orang membuat kulit kepala mati rasa, raut terlihat oleh Ye Chen. Fei Liu Jianzhen. Dengan film Zuo Qiuming, masing-masing bayangan pedang langit menunjuk ke arah Ye Chen dan terbang. Arai pedang surgawi. Ye Chen juga melemparkan deretan pedangnya terlepas dari urutan. Pound! Pedang dan pedang itu berkobar, dan suara pound dan pound terdengar. Kedua arai pedang memiliki kelebihan mereka sendiri, dan mereka masih saling mencintai. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Zuo Qiuming menyerang arai pedang, sedangkan Ye Chen adalah arai pedang defensif. Sekarang giliranku. Dengan napas dingin Ye Chen, Cixiao Jianyao menunjuk Zuo Qiuming, arai pedang pertahanan Tianyi, dan langsung berubah menjadi arai pedang serangan. Zuo Qiuming sangat siap, dan formasi pedangnya juga bisa diserang dan defensif. Setelah beberapa pertempuran, keduanya tidak mengambil banyak keuntungan, dan Zuo Qiuming juga kehilangan kesabaran dan menggunakan takdirnya sendiri. Episode 128. Kekosongan berdengung, cermin roh Zuo Qiuming menggantung di langit, mekar dengan cahaya menyilaukan, menyinari malam yang gelap. Menekan aku. Zuo Qiuming minum dengan dingin, cermin roh bergetar hebat, dan cahaya yang menyilaukan membuat orang tidak berani menatap lurus ke sana. Roh yang meluap itu bahkan lebih menyilaukan, dan kekuatan yang kuat mencelupkan.
Aku percaya, Ye Chen hanya merasakan tekanan melonjak, dan dia ditekan untuk sementara waktu, dan darah dimuntahkan di tempat. Berikan kepadaku. Dia memberikan teriakan keras, dan dia menegakkan tubuhnya dengan kaku, menentang penindasan wilayah spiritualmu. Kemarin, tidak ada dari 3 roh yang bisa menekannya, apalagi Zuo Qiuming. Zuo Qiuming tidak terkejut bahwa Ye Chen menahan paksaan cermin roh. Dia segera menggigit lidahnya dan meludahkan setetes darah ke cermin roh. Tiba-tiba, cermin roh bersinar terang, dan horor langsung menembak ke Ye Chen. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengambil Tian Yao dan berdiri di depannya. Pound! Kengerian menghantam pedang langit, dan memicu, dan kejutan mengerikan memuntahkan darah Ye Chen dan mundur. Roh pedang cermin. Zuo Qiuming dingin, menggunakan senjata sihirnya sendiri untuk melakukan misteri yang kuat, ngeri dan terpana, semua kuat, ada yang cukup untuk menembus tubuh Ye Chen. Ye Chen bergerak, dan sambil menghindar, dia melambaikan Teana untuk menghalangi. Pound! Pound! Percikan terus-menerus digosok pada pedang tiannya. Itu tidak mengecewakan Ye Chen. Itu tebal dan keras dan tidak patah. Tapi tahu begitu, dia juga dipukuli dan dimuntahkan darah. Itu benar-benar tidak menang. Berapa lama kamu bisa bertahan? Zuo Qiuming berteriak dengan dingin dan mengubah Yin Jue lagi. Tiba-tiba, guncangan yang melaju ke langit tiba-tiba menjadi satu, mengembun menjadi goncangan tebal dengan ketebalan lengan dewasa, dan ada air mata kilat dan kilat. Melihat ini, Ye Chen memegang pedang Tianjian dengan kedua tangan. Kengerian bodoh itu jatuh dari langit, dan menghantam pedang surgawi Ye Chen dengan kuat. Kuang sial, Ye Chen dikejutkan oleh rasa sakit di lengannya, dan tiba-tiba kehilangan kesadaran, karena guncangan kuat itu terlalu kuat, dan dia berlutut di tanah, lalu tenggorokan terasa manis dan semburan darah menyembur keluar. Yang Tian meraung, Ye Chen berdiri dengan kaku, dan Kang Long meledak di langit. Pound! Cermin roh sangat terpukul, dan dengungan bergetar, karena itu adalah alat kelahiran. Zuo Qiuming juga menderita gigitan punggung, dan darah menyembur keluar. Bocah ini ternyata menyesali senjata ajaib dengan tangannya yang telanjang. Zuo Qiuming menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Kang Long, Kang Long, Kang Long. Ye Chen marah, dan ditekan oleh roh setiap kali, membuatnya melambaikan tangannya tanpa lelah, dan bayangan emas meraung untuk membunuh kekosongan, sehingga cermin roh yang kuat dipukuli dan diguncang, bahkan cahaya bermekaran di atasnya untuk sementara. Itu sangat suram. Turunkan aku. Dengan raungan terakhir, Ye Chen melambaikan tangannya lagi, dan misteri Kang Long yang tidak terduga menyerang dengan kuat. Tiba-tiba, cahaya ilahi terakhir pada cermin spiritual dimusnahkan, dan itu diguncang, dan jatuh ke dalam kekosongan di tempat. Zuo Qiuming juga menerima gigitan punggung yang kuat, tidak mampu menghentikan percepatan darah. Ayo bertarung. Ye Chen sangat memaksakan bahwa dia sangat berdarah sehingga dia menyerang seperti singa liar. Tembakannya bahkan lebih sombong. Aku tidak mempercayainya, Zuo Qiuming berteriak, tidak dapat menerima kenyataan, dan membunuhnya dengan rambut berserakan. Boom! Bergemuruh. Perang mulai menjadi sengit, dan kedua pria itu bertempur di sela-sela, terus-menerus mengubah medan perang, meninggalkan bumi penuh bekas luka, tidak ada pohon, tidak ada batu, hutan ini benar-benar kacau. Ini adalah gambar merah tua. Ye Chen terluka parah, diselimuti selokan berdarah di seluruh tubuhnya, dan lubang darah yang masuk akal di bahu dan dada kanannya. Ada juga tanda pedang di belakang tulang punggungnya. Dia dipotong daging dan darahnya, dan bahkan melihat tulang darah yang terbuka. Adapun Zuo Qiuming, itu tidak jauh lebih baik, rambutnya menjalar, dagingnya kabur, seperti roh jahat merangkak keluar dari neraka. Menjelang fajar, pertempuran antara kedua pria itu berakhir. Di kejauhan, itu adalah sosok berdarah, kabur, reyot, dan bisa jatuh kapan saja. Lihatlah lebih dekat, tapi Ye Chen. Di kakinya, Zuo Qiuming terbaring di lubang berbentuk manusia, rupanya jatuh ke dalam bentuk ini oleh Ye Chen. Ini adalah mahakaryanya. Zuo Qiuming juga tidak bisa lepas dari kemalangannya. Seluruh tubuhnya hancur lebih dari setengah. Ketika dia bergerak, bahkan darah yang keluar dari mulutnya membawa serpihan organ dalam yang sangat kecil. Hanya saja Zuo Qiuming tidak pingsan, tetapi murid-muridnya menonjol. Dia menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya. Dia tidak pernah bisa memikirkannya. Dia akan selalu dikalahkan oleh roh kental. Aku tidak percaya ini, itu tidak mungkin. Setiap kali Zuo Qiuming membuka mulutnya, darah mengalir dari mulutnya. Kenapa kamu tidak berdiri dan bertarung lagi? Ye Chen memasukkan Huixuandan ke dalam mulutnya, lalu berjongkok, dan secara sadar mengambil tas penyimpanan Zuo Qiuming. Tarik ke bawah. Zuo Qiuming yang memuntahkan darah dan pingsan di tempat. Sampai jumpa lagi. Ye Chen melambaikan tangannya dan berjalan terhuyung-huyung menuju pintu keluar hutan yang sepi. Pada saat ini, pintu keluar hutan yang sepi masih penuh dengan orang-orang, ada yang cemas dan yang lain bersukaria. Batas waktu 3 hari akan segera tiba. Beberapa murid dalam tertegun, dan itu akan menjadi cerah. Ada apa? Ye Chen belum keluar, ada keributan di tempat kejadian, dan ada banyak perdebatan. Tidak, Xie Yun menyentuh dagunya, jika Ye Chen sudah diselesaikan, mereka seharusnya keluar dari Kong Chao. Tidak ada yang keluar dalam 2 hari terakhir. Apa yang mereka lakukan di dalam? Kemarilah, biarkan aku menjadi tuannya.
Xiong Er berpura-pura merentangkan jarinya, berbisik, dan membisikkan beberapa kata burung yang tidak dapat dipahami manusia, sungguh ini seperti scammer. Mengapa saya memiliki firasat yang tidak menyenangkan? Dia menggaruk kepalanya. Tunggu sebentar, ini memang aneh, bisik Qi Yue, meskipun pura-pura tenang, dia tidak bisa membantu melihat pintu keluar. Dibandingkan dengan mereka, individu-individu di Qi Hao menunjukkan senyum sedih. Bahkan jika Anda kuat, Anda masih tidak bisa memasuki pintu bagian dalam, dan mungkin itu akan menjadi limbah yang tidak dapat diolah. Tunggu, cepat atau lambat akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada mati. Petik 2. Di awan, Chu Xuaner tidak bisa duduk diam. Tenggat waktu 3 hari semakin dekat. Jika Ye Chen tidak bisa keluar lagi, dia hanya akan bisa tinggal di luar selama 3 tahun. Kamu bocah bau, itu membuatku gugup setiap kali, kata Chu dengan marah. Chu Xuaner memandang ke pintu keluar dari hutan tandus lagi, dan tangan batu giok di lengannya tidak bisa menahannya dengan erat. Saudari, selalu keluar ketika saatnya untuk keluar. Selain itu, Tao Xuanzhen tidak seperti yang lain, mencicipi anggur dengan santai. Kemarilah, coba, ini anggur saya yang sudah berusia seabad. Tidak ada mood. Chu Xuaner memberi pandangan sekilas pada Dao Xuan, dan berkata dengan marah, jika kamu tua, Ye Chen akan terlihat baik jika kamu tidak bisa keluar. Mendengar ini, mulut Dao Xuan berkedut sedikit. Apa hubungannya ini denganku? Beberapa orang keluar. Ketika keduanya berbicara, lebih dari seseorang berteriak di bawah. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada pintu keluar dari hutan tandus. Di sana, sosok merangkak naik dan turun telah habis, itu adalah Ye Chen. Tuan, selamatkan hidupmu. Ye Chen berlari ke serigala sambil berlari. Mungkin dia berlari terlalu cepat. Seekor anjing kehabisan lumpur dan jatuh ke tanah, tetapi dia tidak punya waktu untuk menamparkan tanah, dan dia melarikan diri dengan hidupnya. Kamu masih tahu itu, kata Chu Xuaner marah. Meskipun mengatakan ini, dia berjalan dalam kehampaan. Namun, ketika dia melihat adegan di belakang Ye Chen, Rao adalah kekuatan konstannya, dan itu juga saat mengomel, dan dia hampir jatuh ke dalam kehampaan. Bagaimana situasinya? Apa yang salah dengan Paman Chu Xuan? Semua orang melakukan kesalahan dan melihat tanpa sadar di belakang Ye Chen. Semua orang menemukan bahwa masih ada orang yang mengejar Ye Chen. Harus dikatakan bahwa ada banyak orang, lebih tepatnya, ada banyak orang yang tidak mengenakan pakaian. Pada saat ini, Ye Chen dikejar dan dibunuh seperti anjing gila. Itu benar, orang-orang itu semua adalah murid dalam yang dikirim ke hutan tandus, dikubur oleh Ye Chen hidup-hidup, karena dupa membuat mereka tidur untuk waktu yang terbatas, sehingga mereka terbangun dari kubur ketika mereka bangun. Itu gila untuk mengejar Ye Chen. Ketika melihat murid-murid batin ini yang hanya mengenakan celana bunga, Dao Xuanzhen, yang masih minum teh, menyemburkan segelas teh setinggi 3 kaki. Semua murid dan tetua perempuan menutupi mata mereka di tempat. Semua murid laki-laki dan tua-tua memiliki mata mereka melebar di tempat, dan sudut mulut mereka berkedut belasan kali bolak-balik. Ini terlalu melanggar hukum. Episode 129. Dalam sorotan, Ye Chen merangkak keluar dari hutan tandus. Ye Chen, aku membunuhmu. Ada raungan di belakangnya. Yang bergegas ke depan adalah Kong Chao dan Jiang Yang. Wajah kedua barang ini bukan wajah lagi, dan yang canggung sedikit terdistorsi. Mereka baru saja merangkak keluar dari kubur dan ditutupi dengan lumpur, hitam dan putih. Su sangat marah sehingga kedua matanya memerah, dan dia lupa bahwa dia hanya mengenakan sepasang celana bunga. Ye Chen, aku membunuhmu. Di belakangnya, banyak orang yang menangis dan dengan malu mengikuti, semuanya memakai celana bunga, dan setiap orang memegang batu bata, masing-masing seperti anjing gila. Adegan ini, pada saat ini, Rao mengedutkan sudut mulutnya, dengan tenang dan tenang, belum lagi orang lain, dan mulutnya yang terbuka hampir bisa memegang telur dinosaurus. Bukannya Ye Chen melakukan pekerjaan yang hebat. Meskipun mereka mengambil semua harta mereka dan menanggalkan pakaian mereka, setidaknya mereka meninggalkan mereka sepasang celana. Di depan, Ye Chen telah meraih lengan Giok Chu Xuan dan merangkak di belakangnya, bersembunyi di belakangnya, Tuan, seseorang memukulku. Kamu layak mendapatkannya. Ye Chen menatap dengan ganas, dada Chu Xuaner bergelombang, sepasang mata dan percikan seperti air mekar, dan sepetak lingkaran merah muncul di pipi yang indah. Malu, merekalah yang pertama kali bekerja sama untuk meluruskan saya. Melihat Chu Xuaner menatap dirinya sendiri, Ye Chen batuk. Kembalilah dan berkemas. Chu Xuaner menatap Ye Chen lagi. Bagaimana dia bisa percaya bahwa muridnya begitu melanggar hukum jika dia tidak melihat pemandangan aneh ini dengan matanya sendiri? Itu adalah murid yang dikirim ke hutan tandus. Ketika mereka masuk, mereka masih seperti anjing. Ketika mereka keluar, jangkrik tampaknya merangkak keluar dari kubur, dan hanya ada satu bunga yang tersisa di seluruh tubuh. Celana mengendur, masih memandang rendah anak ini. Chu Xuaner mengatakan ini lebih dari sekali dalam benaknya. 100 murid sisi, 3 di antaranya berada dalam kondisi yang benar, dikalahkan oleh kondisi terkondensasi Ye Chen, yang dapat dikatakan sebagai mukjizat. Sombong. Di sisi lain, Dao Xuan asli yang merespons sudah berteriak dan memblokir Kong Chao. Pengadilan hutan tandus sudah berakhir dan aku tidak bisa menghentikannya.
Ketika mereka mabuk oleh Dao Xuan, Kong Chao segera menghentikan langkah kaki mereka, dan kepala mereka yang penuh amarah pulih dari rasa tidak tenang. Ketika mereka menyadari bahwa mereka hanya mengenakan sepasang celana bunga, wajah mereka tiba-tiba menjadi panas. Individu memegang tanah untuk menemukan jahitan tanah. Itu terbakar, kali ini mereka benar-benar terbakar. Awalnya, mereka dikirim ke hutan tandus untuk menguji para murid di luar, dalam arti, mereka adalah pemburu, dan para murid adalah mangsa. Tapi dalam adegan hari ini, mereka lebih seperti mangsa, mereka terpana dan dikubur hidup-hidup. Belum lagi bayi itu dirampok, hanya satu potong pakaian diambil, dan itu sangat jelek di depan umum. Bisakah Anda menemukan sesuatu yang lebih memalukan dalam hidup ini? Cepatlah. Bahkan Tao Xuanzhen memerah untuk mereka, dan melambaikan sepotong pakaian dan menebarkannya di depan mereka. Semua orang bergegas untuk mengambil pakaian, yang saat ini sangat peduli. Setelah pakaian dikenakan, semua orang bermata merah, dan mereka memandang Ye Chen bersembunyi di belakang Chu Xuaner, masing-masing giginya menggigit dan mengklik. Ye Chen, tunggu aku, dan kamu akan mati di hari lain. Itu jelek, aku tidak takut. Ye Chen bersembunyi di belakang Chu Xuaner, hanya setengah dari kepalanya yang terungkap, dan dia berteriak. Cukup, Dao Xuan benar-benar melangkah masuk dan menghentikan badai. Di mana Zuo Qiuming? Melihat sekeliling kekerumunan, Tao Xuanzhen memandang Kong Chao dan Jiang Yang, yang berdiri di depan. Juga, di hutan gurun. Melihat bahwa keduanya tampak agak tidak normal, Dao Xuanzhen segera mengedipkan mata pada dua murid batin di sebelahnya. Kedua murid batin mengerti dan pergi ke hutan tandus untuk mencari Zuo Qiuming. Segera, mereka berjalan membawa orang berdarah. Aku bergantung. Melihat Zuo Qiuming yang hampir cacat, Xiong Er dan Xie Yun, mereka semua mendengus. Terlalu sulit untuk memulai. Ini juga dipukul oleh Ye Chen. Apakah kamu ingin menjadi begitu agresif? Melihat adegan berdarah seperti itu, segera menyebabkan kegemparan di tempat kejadian, dan kemudian dia menatap Ye Chen dengan sangat konsisten. Tapi melihat Ye Chen, ditatap oleh begitu banyak orang, dia tidak bisa menahan batuk, menggelengkan kepalanya dan menatap langit yang kosong. Penatua, Ye Chen menghitung kami dalam 3 cara yang tidak pandang bulu. Kong Chao membuat mereka marah dan berlutut di tanah. Saudara Zuo Qiuming juga harus sangat menderita, dan juga meminta para penatua untuk memutuskan untuk kami. Oh, mendengar bahwa Dao Xuan tertarik, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Ye Chen dan tertawa. Nak, katakan padaku apa yang kamu gunakan. Bom asap, bom ranjau, bubuk kapur, dupa wangi, jarum beracun, bundel tali abadi. Ye Chen nyata, dan dalam napas ia melaporkan lusinan benda yin-yin, dan semua orang di antara penonton mendengarkan sejenak. Ya, sebagian besar penatua di pintu memandang Ye Chen dengan penuh arti. Nak, aku memiliki gaya tahun ini. Wah, kamu lumayan bagus. Selain itu, Tao Xuanzhen tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan bibirnya. Penatua Mingjian, mereka mengepung saya lebih dulu. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, para murid harus menggunakan 3 metode berlebihan untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen batuk lagi, dan tes hutan tandus tidak menetapkan bahwa Anda tidak dapat menggunakan metode 3 berlebihan, tetapi Anda yang lebih tua, Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik untuk mendidik dan mendidik semua saudara. Zhongmen mengirim mereka ke tes hutan tandus kami, mereka baik-baik saja. Saya terkejut bahwa segerombolan orang di hutan liar mengejar saya, dan ada begitu banyak siswa luar yang berpartisipasi dalam tes ini, jadi mengapa mengejar hanya saya? Petik 2. Oke, orang asli dari Dao Xuan menyela kata-kata Ye Chen. Semua orang sangat sibuk, tetapi saya tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Meskipun dia tidak membiarkan Ye Chen berbicara lagi, Tao Dao Xuan yang asli mendengarnya, Kong Chao dan mereka akan menghancurkan Ye Chen di hutan tandus. Bisakah dia tidak tahu? Itu hanya membuatnya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, harta yang hidup, bahkan membuat gerakan besar baginya. Tes hutan tandus berakhir di sini. Dao Xuanzhen melirik Kong Chao dan kemudian melihat kelompok siswa luar Ye Chen yang baru saja lulus ujian. Mulai hari ini, kita akan menjadi murid pintu dalam. Saya harap Anda akan berlatih sekeras yang Anda lakukan di luar gerbang. Zhongmen akan memberi Anda banyak materi pelatihan, tetapi jika Anda melanggar peraturan pintu, kursi ini tidak akan ringan. Petik 2. Semuanya hilang. Mengatakan kalimat terakhir, dan Tao Xuan mengguncang lengan bajunya, menegakkan tubuh, dan pergi. Setelah dia pergi, Feng Wumen menunggu sekelompok penatua dalam untuk pergi. Kamu menungguku. Kong Chao dan yang lainnya juga tidak punya wajah untuk menunggu lagi. Setiap wajah berkepala abu ingin melarikan diri dari mata semua orang, tetapi sebelum pergi, mereka juga menatap Ye Chen dengan kejam. Kerumunan murid juga mulai meninggalkan lapangan, tetapi sebelum pergi, mereka memandang Ye Chen tanpa kecuali. Adegan hari ini benar-benar mengejutkan, magang-magang di luar gerbang benar-benar melakukan peristiwa yang mengejutkan, dengan tuan gelisah ini, gerbang batin ditakdirkan untuk menjadi sangat hidup di masa depan. Wow haha, aku murid dalam. Kegembiraan karena lulus ujian membuat para murid luar yang lulus ujian gembira, dan mereka tidak sabar untuk mengikuti pasukan besar untuk memasuki gerbang dalam. Sangat jarang, atau 2 gelas di malam hari. Xie Yun, yang selalu kecanduan minum, memandang Huo Teng dan Qi Yue. Sangat bagus. Yah, itu pasti. Melihat ini,
Ye Chen juga bergabung, tapi begitu dia mengambil langkah, Cusuaner mengulurkan tangannya dan membawanya kembali. Ketika Ye Chen berbalik, dia melihat senyum bersorak. Jika aku ingin minum terlalu banyak, aku akan membawamu kembali untuk minum cukup untuk gurunya. Ye Xuan, yang menatap Cusuaner dengan senyum di wajahnya, tertawa kecil di dalam hatinya. Setiap kali dia melihat ekspresi Cusuaner, dia merasa dipukuli. Tuan, kamu selalu yang pertama. Ye Chen baru saja akan berbicara, tetapi Cusuaner telah bergerak, seperti seekor ayam kecil, dan mencekiknya, lalu melangkah ke dalam kehampaan, dan terbang menuju puncak gadis dalam Jade Peak. Bawa kamu mengunjungi rumah baru untuk guru. Petik 2. Segera, ada jeritan hantu yang menangis ke arah Yun Feng. Teriakan ini didengar oleh Xie Yun. Mereka merasa canggung di hati mereka. Mereka selalu merasa tidak nyaman. Mencari guru yang kejam, ditakdirkan bahwa kehidupan Ye Chen akan menjadi berwarna. Episode 130. Ini adalah puncak gunung yang cantik, dipenuhi dengan awan, dikelilingi oleh awan, bunga-bunga dan rerumputan yang aneh, aroma warna-warni, kabur, seperti wanita dengan kerudung yang tersembunyi, indah. Ini adalah puncak gadis giok dari gerbang bagian dalam Heng Yuezong. Pada malam hari, Yun Feng bermandikan cahaya bintang di bulan. Dia tak bernoda, damai dan cantik, tetapi Ye Chen, yang baru saja dibawa kembali, tampak tidak cocok di sini. Di bawah pohon spiritual yang berbunga, Ye Chen berjongkok di sana, menutupi wajahnya yang bengkak, sepasang mata panda, dan jejak kaki di sekujur tubuhnya. Itu benar, dia disengat lagi. Sejak dibawa kembali ke puncak gadis giok ini, Cusuaner yang kokoh memberinya makan lemak di tanah. Kamu benar-benar pandai. Apa maksudmu? Jika ada seorang murid perempuan yang dikirim ke hutan tandus, kamu harus menanggalkan pakaianmu. Di depan Ye Chen, Cusuaner memarahi tangannya di pinggul, dan memarahi Ye Chen tidak bisa melihat ke atas. Itu mereka yang bekerja sama untuk memukulku. Kalau begitu kamu ambil pakaianmu. Cusuaner memelototi Ye Chen. Sampai sekarang, dia tidak bisa percaya bahwa adegan tanpa hukum sebelumnya ternyata oleh magang bayinya. Apakah kamu tuanku? Beranikah kau mencibir? Pokoknya, jangan salahkan aku untuk ini. Ye Chen duduk di tanah dengan satu pantat, ekspresi babi mati tidak takut menjadi panas. Jika Anda ingin bertarung, pukul saja. Saya sudah terbiasa dengan itu, 2 hari dan 2 kepala ini, Anda kecanduan kepada saya. Tentu saja aku tidak tahu jika aku tidak menyalahkanmu. Cusuaner mengangkat bahu, tapi jangan membuat guru yang mendebarkan setiap saat, oke? Kamu tidak bisa berhenti memetik pakaian, ada apa? Meskipun dia berkata begitu, Cusuaner sangat puas dengan Ye Chen, seorang murid magang yang teliti, dalam ujian hutan tandus, mengirim para murid batin ke sarang, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Meskipun gerakan Ye Chen kali ini agak besar, catatan briliannya masih cukup mengejutkan. Anak baik, apakah itu menyakitimu sebagai guru? Melihat Ye Chen duduk di lantai, Cusuaner menepuk bahu Ye Chen. Saya mengandalkan. Ye Chen ingin memarahi. Apa maksudmu? Biarkan aku mencoba memukulmu di tanah. Sekarang, kita tidak membalas dendam. Cusuaner memandang Ye Chen sambil tersenyum. Tidak ada balas dendam. Ye Chen Hong menatap Cusuaner dengan mata, apakah itu tipe orang seperti saya? Jangan menunggu saya untuk mengalahkan Anda, saya akan menemukan pohon leher bengkok untuk menggantung Anda, dan saya akan bertanya apakah itu sakit. Tentu saja, kata-kata ini Ye Chen hanya memikirkan di dalam hatinya, jika ini dikatakan, itu pasti akan menjadi makanan lagi. Sekarang, Tuan, aku juga memiliki ganjaran dan hukuman yang jelas. Di sini, Cusuaner telah mengambil cincin dari lengannya, bersinar dan bersinar, dengan 7 bintang terukir di atasnya, hadiahi kamu. Petik 2. Katakan saja, mata Ye Chen cerah dan jernih, tapi pemukulan ini tidak bisa dihindarkan. Ambillah. Tak perlu dikatakan bahwa Cusuaner, Ye Chen sudah membawa Moon Shadow 7 Star Ring di pergelangan tangannya. Gelang ini sangat aneh. Setelah memakainya, ada perasaan hangat dan dingin mengalir ke dalam tubuh. Itu benar, Ye Chen memainkannya dengan penuh kegembiraan. Itu, Tuan, apa kemampuan cincin bintang 7 bayangan bulan ini? Iya, Cusuaner tersenyum, tetapi senyum ini jatuh ke mata Ye Chen, dan dia selalu merasakan firasat buruk. Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, Cusuaner menyentuh sidik jari dengan satu tangan dan kemudian bibir merah itu terbuka sedikit dan berbisik, hidup. Tiba-tiba, cincin 7 bintang bulan di pergelangan tangan Ye Chen membuat suara gemetar. Salah satu dari 7 bintang di atas mekar, dan berat cincin 7 bintang bulan tiba-tiba meningkat. Wow, hanya mendengarkan teriakan Ye Chen Moon Shadow 7 Star Ring tiba-tiba menjadi berat, yang membuatnya lengah, dan seekor anjing merosot di tanah dan jatuh ke tanah. Rasanya canggung. Di sini, Cusuaner memandang Ye Chen sambil tersenyum. Mengapa begitu berat? Ye Chen terlatih-tatih dari tanah, mulutnya bergerak dan menatap Cusuaner. Setidaknya 500 pound. Ini adalah kemampuan cincin bintang 7 bayangan bulan. Tarik itu. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kalau begitu aku tidak membutuhkannya. Wajah Ye Chen menangis dan jatuh di tempat. Aku tidak ingin membawa makhluk hantu ini sepanjang hari. Jika aku bertarung dengan orang-orang dan tidak terbunuh, aku akan lelah. Namun,
Apa yang membuat Ye Chen ingin memarahi ibunya adalah bahwa setelah bayangan bulan cincin 7 bintang di bawah, tampaknya itu berbaring di pergelangan tangannya. Jangan buang waktumu. Chu Xuaner telah menemukan kursi batu dan membuatnya, minum teh dengan santai, dan tertawa. Setelah Moon Shadow Seven Star Ring dijalankan, kecuali aku mengangkat larangan untukmu, kamu tidak akan bisa melepasnya. Ya, petik 2. Aku, bagaimana rasanya aku diadu? Ye Chen mengejang dengan tajam. Mulai hari ini, kamu akan membawanya ke latihan. Chu Xuaner melirik Ye Chen, ada 7 bintang di atasnya, dan berat bintang yang terang adalah 500 kilo. Tunggu sampai kamu menyesuaikan dengan berat 500 kilo. Kedua bintang akan menyala dengan sendirinya. Sejalan dengan itu, beratnya akan meningkat menjadi 1000 pound. Ketika Anda menyesuaikan dengan berat 1000 pound, bintang ketiga akan menyala, dan seterusnya. Berat bintang akan bertambah 500 kg. Anda bisa menghapusnya jika mau. 7 bintang di atasnya akan menyala, dan larangan akan diangkat secara otomatis. Petik 2. Setelah mendengar itu, sudut mulut Ye Chen berkedut bola-balik dengan sengit lagi. Saya hanya akan menyalahkan jika saya membawanya untuk bertarung dengan orang lain dan tidak akan diretas sampai mati. Jika kamu ingin menjadi kuat, jangan mengambil sedikit rasa sakit. Chu Xuaner terus menyesap teh perlahan-lahan. Kadang-kadang stres adalah semacam motivasi. Aku menekanmu dengan Moon Shadow Seven Star Ring untuk memperkuatmu pada dasarnya. Tekanan seperti inilah yang dapat memaksimalkan potensi Anda. Petik 2. Berdiri tidak menyebabkan sakit punggung, Ye Chen berkata dengan marah. Meskipun dia berkata begitu, Ye Chen mengerti bahwa Chu Xuaner telah membiarkannya berlatih dengan niat baik dengan Moon Shadow dan Seven Star Rings. Dia berlatih di bawah beban tubuhnya, dia sangat memahami bahwa itu bukan bukti terbaik bahwa dia menikam epi tempo hari. Membawa beberapa ratus pon suara alami akan menekan kecepatan dan kekuatan, tetapi jika perbudakan dilepaskan, kekuatan ledakan yang naik seketika masih menakutkan. Beri kamu sehari untuk membiasakan diri. Setelah sehari, aku akan menyesuaikan pelatihan iblis untukmu. Di samping, Chu Xuaner menyeruput teh kecil. Mendengar kata-kata itu, Ye Chen merasa sedikit terpana. Pelatihan iblis. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Chu Xuaner akan melatihnya, dia bertekad bahwa pelatihan iblis ini bukan lelucon. Jangan melihat penampilan Chu Xuaner yang tak tertandingi, tetapi para wanita gila melakukan segalanya. Ya, ayo, bawa kamu mengunjungi puncak gadis giok untuk guru. Sementara Ye Chen gemetar, Chu Xuaner dengan keras kepala mengangkat Ye Chen lagi, melangkah ke kehampaan seperti cewek kecil, tapi dia tidak menemukan wajah Ye Chen telah diperebutkan dengan garis-garis hitam. Jatuh lagi, di depan bunga dan pohon, kelopaknya tersebar dan berwarna-warni, dan kedalaman bunga dan pohon adalah loteng kecil. Ini paviliun wanita giok, tempat aku biasanya bermeditasi dan berlatih. Menunjuk ke loteng kecil, dia tidak menunggu Ye Chen berbicara, dia meninggalkan Ye Chen lagi, dan berhenti di depan genangan air. Kolam ini benar-benar luar biasa, ombaknya tidak beriak, dan awan-awan masih menempel di sana. Sebelum Anda mendekat, akan ada nafas vitalitas yang kuat. Kolam ini cukup bagus. Mata Ye Chen cerah, dan dia menggosok tangannya dan berjalan maju, dengan rakus menghisap nafas yang mengalir keluar dari kolam, dan samar-samar, dia bisa mempraktikkan aroma obat yang harum dan harum dari udara. Ini adalah jade linci, Chu Xuaner berbicara dan memperkenalkan. Dengan mengatakan itu, dia tidak lupa untuk melihat Ye Chen dengan penuh minat, merendam tubuh dapat membantu menyembuhkan cedera, dan kamu akan sering datang ke sini di masa depan. Mendengar ini, mulut Ye Chen bergerak-gerak. Sering ke sini, apa maksudmu? Apa kau akan memotongku setiap hari? Pergi. Chu Xuaner mengangkat Ye Chen lagi. Aku tidak melihat batu halus itu adalah batu Huixin, jadi duduk lebih sering di hari kerja itu baik untuk dipahami. Ini pohon buah ginseng, tapi jangan memakannya diam-diam. Itu taman Yuling, yang menampung binatang buas. Jangan memprovokasi mereka pada hari kerja. Chu Xuaner membawa Ye Chen mengelilingi sebuah lingkaran besar, dan dia berhenti untuk memperkenalkannya setiap kali dia pergi ke suatu tempat. Akhirnya, Chu Xuaner membawa Ye Chen ke gerbang batu. Gerbang batu itu besar dan berat, dan rune yang Ye Chen tidak mengerti terukir di pintu. Ada juga karakter, segel, besar di antara celah di antara dua pintu. Tempat apa ini? Ye Chen menyentuh dagunya dan berlari, membelai simen dengan lembut. Ini adalah Gua Yuling, Chu Xuaner berkata. Tempat ini, aku tidak ingin mendekat pada hari kerja. Kenapa? Mengapa? Karena ada seseorang yang mundur di dalam. Yah, Ye Chen menghela nafas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Chu Xuaner. Selain aku dan tuannya, Yun Feng, apakah ada orang ketiga? Episode 131. Bukankah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah janda yang kesepian? Chu Xuaner melirik Ye Chen. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, tetapi melihat simen lagi, dan ingin tahu tentang orang-orang yang menutupnya. Ingat apa yang saya katakan. Dilarang mendekati di sini tanpa izin saya pada hari kerja. Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan ekspresi yang sangat serius. Ini segel, tapi itu belum sepenuhnya memutuskan hubungan dengan dunia luar, kebisingan luar akan memengaruhi mundur. Petik 2. Aku mengerti. Ayo pergi. Chu Xuaner secara sadar mengulurkan tangannya yang ramping, memegang kera belakang Ye Chen, dan pergi dari sini. Pada akhirnya, Chu Xuaner membawa Ye Chen ke deretan hutan bambu.
Bambu itu hijau dan hutan bambu dikelilingi oleh awan. Melalui celah di antara bambu, orang bisa melihat deretan rumah bambu di kedalaman hutan bambu. Kamu akan tinggal di sini nanti. Chu Xuaner menunjuk ke rumah bambu di kedalaman. Tempat ini baik. Ye Chen menyeringai, diam dan kosong, ini memang tempat yang bagus untuk budidaya. Tidur nyenyak hari ini, besok, mulailah latihan iblis. Chu Xuaner meninggalkan sebuah kalimat, tubuh mulai menjadi ilusi, dan kemudian pergi, benar-benar datang tanpa jejak. Wow, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk. Kembali di rumah bambu, Ye Chen tidak sabar untuk mengeluarkan hampir 100 tas penyimpanan, dan tas penyimpanan ini, tentu saja, diambil dari Kong Chao. Saya harus mengatakan bahwa kali ini dalam tes hutan tandus, rampasannya sangat kaya, terutama harta di Zuo Qiuming, Kong Chao, dan Jiang Yang bahkan lebih berlimpah, dan ada hampir 600.000 sebagai batu roh saja. Selain itu, hal-hal lain seperti Lin Chao, Ling Dan, dan artefak spirit tidak sedikit. Satu-satunya hal yang menyesalkan Ye Chen adalah bahwa meskipun ada juga misteri dalam tas penyimpanan orang-orang ini, mereka semua tersedia baginya. Tidak ada. Setelah menutup tas penyimpanan, Ye Chen meninggalkan Ling Dan Ling Ye sendirian. Aku tidak tahu apakah ramuan ini dapat membantuku untuk maju ke ranah manusia. Gumam pada dirinya sendiri, Ye Chen mencampurkan beberapa ramuan dengan beberapa ramuan di mulut. Ramuan mukjizat-mukjizat ke dalam tubuh langsung menjadi elemen psikis murni, seperti aliran mata air yang jelas mengalir ke meridian utama tubuhnya, karena luka gelap yang ditinggalkan oleh pemukulan juga dipulihkan bersama dengan aliran elemen psikis. Pada akhirnya, Ling Yuan yang dibentuk oleh Ling dan Spirit Liquid mengalir ke danhainya. Pada saat ini, api peri di danhai mulai aktif, dan nyala api kecil tumbuh dengan cepat, meliputi seluruh danhai. Semua Ling Yuan yang mengalir ke danhai dimurnikan ke dalam kepolosan yang paling murni. Dengan cara ini, napas Ye Chen terus meningkat, dan penghalang yang mencegahnya untuk maju ke dunia manusia secara bertahap muncul. Majulah aku, gumam, dan Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menerobos belatung itu. Namun, dia masih meremehkan kemacetannya sendiri, tetapi penghalang itu tampaknya lemah, tetapi dia tidak bisa menerobos beberapa guncangan, sebaliknya, dia muntah darah setelah terus-menerus diserang. Aku tidak percaya, Ye Chen mengertakkan giginya, matanya merah, suara desis meledak dari giginya. Hancurkan untukku. Dengan minuman keras, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengenai penghalang itu lagi. Namun, dia masih belum berhasil. Hah! Dengan semburan darah menyembur keluar, wajahnya dikalahkan seketika, dan gigitan punggungnya yang diderita oleh kegagalan Chongguan pas membuat seluruh pembuluh darahnya sangat menyakitkan. Bagaimanapun, dia menyerah memaksa penghalang. Saya bukan bahwa saya belum maju melampaui ranah manusia. Bagaimana mungkin itu begitu sulit? Gumam pada dirinya sendiri, tinju Ye Chen sangat ketat. Di Sekte Zhengyang, dia adalah dunia manusia yang nyata. Dia pernah memiliki pengalaman untuk beralih dari dunia kondensat ke dunia manusia. Dia tidak pernah merasa sulit untuk maju ke dunia manusia. Kegagalan membingungkannya. Mungkinkah aku maju terlalu cepat? Atau apakah yayasan saya terlalu kuat untuk memenuhi syarat? Atau itu karena kapasitas dan haiku terlalu besar? Duduk di tempat tidur, dia mengerang saat dia merasakan dagunya. Pada akhirnya, dia menyerah. Hei, dengan menghela nafas, Ye Chen sekali lagi memasukkan ramuan ke mulutnya, memulihkan luka gelap backswap maju. Penyesuaian napas 1 jam membuatnya kembali ke keadaan puncaknya. Berjalan turun dari tempat tidur, dia datang ke jendela, dan melihat bayangan bulan 7 cincin di pergelangan tangannya oleh pemetaan cahaya bulan Xinghui. Gelang ini benar-benar aneh, kekuatan yang meluap menutupi seluruh tubuh, dan rasanya seperti membawa beban seberat 500 kg di bahu. Tidak hanya itu, bahkan vitalitas dalam tubuh ditekan olehnya. Dia perlahan mengangkat tangannya tanpa menggunakan vitalitasnya, lalu meregangkan tubuhnya, dan akhirnya, dia berjuang dengan tinjunya. Baik kekuatan dan kecepatan ditekan, dan bahkan epi surga. Membelai cincin Moonstar Seven Shadow di pergelangan tangannya, Ye Chen mengerang diam-diam. Meski begitu, Ye Chen meregangkan tubuhnya sebanyak mungkin, mencoba beradaptasi dengan perasaan ditekan oleh Moon Shadow Seven Star Ring. Saya tidak tahu kapan dia berhenti berkeringat, naik ke atap, dan memandangi pegunungan pintu bagian dalam ini. Meskipun spesifikasi pintu bagian dalam dan luar Heng Yuezong kira-kira sama, sebenarnya ada beberapa perbedaan. Hari berikutnya, sebelum fajar, Ye Xuan tertidur oleh Chu Xuaner. Aku belum bangun. Berjuang seperti ayam kecil, Ye Chen berjuang, garis hitam di wajahnya. Ketika kamu tidur nyenyak, Dei Lili itu dingin. Ye Chen menatap putih, Chu Xuaner berkata dengan marah. Ye Chen dibawa ke panggung kinerja besar di puncak gadis giok. Segera, Chu Xuan Ryu menjentikkan tangannya, dan seorang pria muda berpakaian hitam muncul di depan Ye Chen. Pria muda berkulit hitam itu ramping, sosoknya kurus, matanya mo, wajahnya setajam pisau, emosinya tidak terungkap dalam dingin, dan dia berdiri di sana seperti lembing. Kamu, Ye Chen melihat sekilas bahwa pemuda berkulit hitam itu adalah boneka tanpa emosi. Secara akurat, dia adalah seorang pangeran yang misterius. Kamu bisa memanggilnya Feng Ying. Chu Xuaner telah menemukan meja batu dan berkata sambil minum teh, untuk waktu yang lama, Anda akan bersamanya dan dia akan menjadi perdebatan yang baik untuk Anda.
Xuansun, bukankah itu hanya ranah sejati biksu kita? Ye Chen menatap Chu Xuaner. Yang paling penting adalah dia bisa menggunakan misteri-misteri. Kata Chu Xuaner tanpa berkedip pada Ye Chen. Bisakah aku menggunakan misteri misterius? Ye Chen membeku, matanya sedikit menatap bayangan angin di depannya. Melalui mata Xianlun, dia dapat dengan mudah melihat melalui misteri tubuh Feng Ying. Tubuh fisik Feng Ying jelas tidak sebanding dengan yang tingkat manusia, dan ada dua pesona sihir yang sangat aneh di tubuhnya. Satu disegel dalam satu. Kekuatan spiritual, rune sihir lain disegel dengan misteri misterius. Ini benar-benar misterius. Ye Chen menyentuh dagunya, diam-diam bertanya-tanya apakah hari lain juga telah menciptakan pesona magis bagi tubuh Sun Zixuan, sehingga dia juga bisa melakukan misteri misterius. Hah? Sementara Ye Chen berpikir, Chu Xuaner telah memberi perintah Feng Ying untuk menyerang. Feng Ying tidak misterius, sangat cepat, seperti namanya, cepat seperti angin, dan seperti bayangan, tembakannya adalah cetakan telapak tangan yang menakutkan. Melihat ini, Ye Chen langsung memobilisasi Qi dan Hai dan menanamkannya di telapak tangannya. Ben Lei, ditemani oleh guntur, Ye Chen menyerang dengan satu telapak tangan, menyesal dengan bayangan angin. Boom, kedua telapak tangan saling berhadapan, dan suara guntur langsung meledak. Di satu sisi, Feng Ying tidak tergerak, tapi Ye Chen melangkah mundur 3 atau 4 langkah dengan telapak tangannya untuk menghentikan tubuhnya. Xuansun benar-benar keterlaluan. Ye Chen diam-diam mengerutkan lidahnya, merasa hanya kesemutan dari telapak tangan ke bahunya. Dengan satu pukulan, dia jatuh sepenuhnya dari angin, meskipun kekuatannya ditekan oleh Moon Shadow Seven Star Ring namun, kekuatan Feng Yingyu tidak bisa dianggap remeh. Hah, sementara Ye Chen kagum, kicau pedang sudah terdengar di seberang. Saya melihat bahwa Feng Yingyu juga menggerakkan sidik jari dengan tangannya dengan cepat, seperti manusia, dan tubuhnya lebih energi. Dengan tubuhnya sebagai pusat, serangkaian bayangan pedang berubah, masing-masing berteriak dan bergerak. Kulit kepala mati rasa, mata Ye Chen sedikit menyipit, terutama Xianlunyan mata kiri, dan dia bisa melihat melalui misteri tubuh Feng Ying sekilas. Dia melihat bahwa mantra sihir yang telah ditanam di belatung Feng Ying terus memberikan kekuatan spiritual bagi belatung Feng Ying, tetapi misteri yang harus dilakukan oleh belatung Feng Ying berasal dari pesona lain. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia memutar tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao, dan melemparkannya sangat dekat. Pound pound pound, tiba-tiba, suara tabrakan logam terdengar satu demi satu. Meskipun itu adalah kriket, serangan Feng Ying sangat kuat, dan ada pasokan kekuatan spiritual yang terus-menerus, pedang yang terus-menerus terbang dan mengenai arai pedang Ye Chen dengan panik. Datanglah untukku. Menstabilkan posisi itu, pedang panjang Ye Chen melambai, menunjuk pada bayangan angin, deretan pedang pertahanan langit langsung berubah menjadi deretan pedang serangan langit. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa belatung Feng Ying tidak memiliki pertahanan sama sekali, dan membiarkan bayangan pedang terbang melenyapkan percikan padanya, bergegas sepanjang jalan, secepat angin, dan telapak tangan bersiul. Kocok gunung. Ye Chen merespons dengan sangat cepat, menabrak gunung dengan pukulan, dan menyesali Feng Ying lagi. Pedal-pedal. Dengan satu pukulan, Ye Chen kehilangan lagi. Kamu keras kepala. Ye Chen mengutuk, ingin berdiri untuk melakukan serangan balik, tetapi cincin 7 bintang Naiyue Yingying menekan kekuatannya, membuatnya sulit baginya untuk bermain bahkan 6 Chengdu yang biasa, apalagi lawannya misterius. Sayang, bang, di sisi yang berlawanan, Feng Yingyu menembak lagi, meninju pukulan besar, dan langsung menjatuhkan Ye Chen. Episode 132. Jari Yang. Begitu dia mendarat, Ye Chen menanamkan semua ki ke jari-jarinya, satu jari menembus udara, tetapi dia makan lagi, dan kebanggaan jari positifnya mengalami kemunduran pertama, hanya di Feng Ying Guilei percikan datang dari tubuhnya. Bahan apa yang digunakan untuk membuatnya? Tubuh sangat keras. Ye Chen diam-diam mencemooh. Hanya berpikir tentang hal itu, Feng Ying Yan di sisi lain memindahkan sidik jarinya lagi, dan sepertinya dia akan melakukan metode rahasia lagi. Dia benar-benar kasar, dia terus-menerus diberikan kekuatan spiritual, satu demi satu. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan lagi? Ye Chen mencibir, binatang buas yang marah itu melompat dengan harimau yang berkibar-kibar dan bekerja sama dengan pertunjukan, langsung membunuh tubuh Feng Yingyu, dan menyegel-segel Feng Yingyu dengan kuat. Hol, 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 segera, raungan binatang itu terdengar, Ye Chen sekali lagi melakukan teknik pertempuran jarak dekat yang mendominasi. Dia seperti binatang buas menuruni gunung, dan jalan keluar dari sarung tangan itu bahkan aneh, kadang-kadang seperti harimau, kadang-kadang seperti kera yang ganas, kadang-kadang seperti singa jantan, kadang-kadang seperti singa jantan, kadang-kadang seperti serigala meraih, menepuk, merobek, dan menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu bersama-sama, setiap sendi pada tubuh menjadi senjata yang sengit. Namun, teknik pertarungan jarak dekat yang sangat andal juga ditekan di depan Feng Yingyu. Dia masih meremehkan kemampuan Feng Yingyu untuk bertarung dalam jarak dekat. Setiap kali dia menembak, dia akan dihadang oleh Feng Yingyu, dan tubuh Feng Yingyu kaku. Bahkan jika dia memukulnya sesekali, itu akan sia-sia. Bagaimana saya bisa melawan ini? Ye Chen mengutuk dan terus mundur, tidak bisa mengangkat kepalanya saat dipukuli oleh Feng Ying. Tidak lama setelah pertempuran, dia sangat malu, penuh tanda pedang dan berdaging. Aku tidak akan bertarung, aku tidak akan bertarung.
Ye Chen berteriak, mengejar panggung dan berlarian. Cara melawan ini, kecepatan ditekan, kekuatan ditekan, lawan secara fisik keras, dan ada pasokan kekuatan spiritual yang terus-menerus. Sejak awal, pertarungan ini ditakdirkan untuk menjadi sangat sedih. Jika kamu tidak bisa mengenai ini, kamu tidak bisa melakukannya. Chu Xuaner, yang sedang minum teh di depan meja batu, melirik ke sisi ini, tetapi mengabaikannya. Jika kamu ingin bertarung, bawa aku cincin bintang 7 bayangan bulan sialan ini. Kamu ingin menjadi cantik. Chu Xuaner tersenyum, berlatih. Selalu ada kepahitan. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus terlebih dahulu belajar untuk dipukuli. Jika kamu dipukul terlalu banyak, kulit secara alami akan menebal, yakinlah, itu tidak akan membunuh siapapun. Petik 2. Sialan. Begitu Chu Xuaner berbicara, dia hampir membuat Ye Chen muntah darah. Lanjutkan. Chu Xuaner mengangkat cangkir teh dengan santai dan menyesap teh dengan anggun. Dia mengabaikan teriakan Ye Chen. Boom, bang, serangan Feng Ying lebih ganas, kecepatan dan kekuatan jauh di atas Ye Chen. Banyak rahasia dan Ye Chen kelelahan, tetapi dia masih digulung oleh ketidakmampuan untuk dihancurkan. Kekuatannya bergulir di tubuhnya, tetapi dia ditekan oleh Moon Shadow Seven Star Ring. Dengan, seluruh gunung Putri Giok dipenuhi dengan suara hantu Ye Chen yang menangis, sehingga ketika seorang murid melewati gunung lewat, dia tidak bisa menahan untuk tidak meliriknya. Jika dia tidak tahu, dia pikir seseorang membunuh babi. 3 jam kemudian, Feng Ying menghentikan serangan. Menatap Ye Chen lagi, dia berbaring di platform pertempuran dengan napas panjang, seperti babi mati. Penampilannya sangat menyedihkan, pakaiannya compang camping dan darahnya menetes. Dia bahkan tidak dikenali oleh kerabatnya. Beri kamu waktu pemulihan 1 jam. Di bawah panggung, Chu Xuaner menyeruput tehnya yang harum sambil menjentikkan tangan batu gioknya, dan mengenai keajaiban dengan cahaya ungu. Setelah 1 jam, lanjutkan. Kamu gadis gila, Ye Chen mengutuk diam-diam, tetapi masih menyambar lintan dan memasukkannya ke mulutnya. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan tuan cantik ini, dia sangat mengenal gadis ini. Begitu dia mengatakannya, semuanya selesai. Dia yakin bahwa meskipun dia tidak sepenuhnya pulih, Chu Xuan akan kembali setelah 1 jam. Anak itu pasti akan memberikan perintah serangan ke bayangan tanah. Oleh karena itu, untuk menerima lebih sedikit kejahatan, yang harus ia lakukan adalah memulihkan sebanyak mungkin dalam waktu 1 jam. Ketika Ling Dan memasuki tubuh, itu dengan cepat meleleh, menambah konsumsinya, memperbaiki luka-lukanya, selain kekuatan pemulihan yang kuat, napasnya yang ceroboh dengan cepat mengembun, dan luka-lukanya dengan cepat pulih. Alam Ki kental adalah untuk dapat bertahan selama 3 jam di bawah serangan berulang-ulang Feng Yingyu, murid yang baik, Anda benar-benar mengejutkan saya. Ye Chen, Chu Xuaner, yang duduk di atas panggung dan memulihkan luka-lukanya, memandang Pan bergumam. Meskipun tidak terduga, Chu Xuaner tidak terlalu terkejut, karena sejak dia bertemu Ye Chen telah memberinya terlalu banyak kejutan. Dibandingkan dengan itu, adegan di depannya benar-benar tidak layak disebut. Menyinggung. 1 jam kemudian, Ye Chen, yang masih bermeditasi dan pulih dari luka-lukanya, mendengar perintah ofensif Chu Xuaner. Tiba-tiba, Feng Ying, yang berdiri di sisi yang berlawanan, tiba-tiba mulai dan turun, menginjak Ye Chen seperti bayangan, dan melambaikan tangannya adalah deru cetakan telapak tangan. Ye Chen telah lama berdiri, tidak pernah mundur, dan seluruh tubuhnya ditanamkan di telapak tangannya, mengocok tinjunya dengan penyesalan. Boom! Telapak tangan tinju terhuyung-huyung, Feng Ying masih bergetar, tapi Ye Chen dipukuli kembali dan mendengus. Perang sudah kembali. Seperti 4 jam yang lalu, Ye Chen tidak mampu berdiri sejak awal duel. Dia sudah berdarah hanya dalam setengah jam. Dengan raungan kesal, Ye Chen terpaksa melakukan bunuh diri. Dia tidak pernah ingin menyerah sampai sekarang. Meskipun Feng Ying malu, dia seperti musuh bebuyutannya. Semua misteri utama tertahan. Kecepatan, kekuatan dan kultivasi diri juga ditekan. Di hadapan Feng Yingyu, dia hanya disalahgunakan. Kenapa? Tidak bisa menahannya. Chu Xuaner tertawa keras dari penonton. Lepaskan gelang sialan ini kepadaku, aku akan mengalahkannya. Di atas panggung, Ye Chen memarahi dan menyeringai sambil menahan serangan Feng Ying yang keras. Itu sebabnya kamu mencari guru. Awalnya, Ye Chen terbalik oleh telapak tangan Feng Ying, lalu berguling dan bersembunyi, sambil mengutuk, aku awalnya jatuh tertiup angin, kamu masih menggunakan gelang yang rusak ini untuk menekan kecepatanku dan kekuatan, saya menyalahkan jika saya bisa menang. Petik 2. Sepertinya kamu masih tidak mengerti apa yang aku katakan. Chu Xuaner bangun untuk pertama kalinya, dengan tampilan langka dan serius. Di bawah tekanan, potensi seseorang akan berbeda dari orang biasa. Bagaimana denganmu? Apa yang aku dengar mengeluh, diakui, kekuatan Anda sangat berbeda, tetapi kesenjangan Anda hanya pada kekuatan dan kecepatan. Anda tidak memiliki kepercayaan pada kemenangan sejak awal. Begitu orang tidak memiliki kepercayaan ini, mereka akan memberi Anda kekuatan yang lebih kuat. Hanya tertegun. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Chu Xuaner melirik Ye Chen di atas panggung, kamu sekarat hari itu melawan kemeja ungu, kamu bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sekarang menghadapi rasa malu yang tidak emosional, apakah kamu memiliki iman yang tak terkalahkan? Saat berlatih,
Ketika ada hati yang tak kenal takut dan tahu tidak stabil, mengapa menghadapi duri jalan di depan? Kamu bisa kalah, tapi kamu layak dikalahkan. Ye Chen terdiam, dan Chu Xuaner melihat darah, membuatnya tak bisa berkata-kata. Sebagai seorang magang, dia tidak bisa membenci kerasnya Tuan. Dia terlalu sombong. Dia takut pada kekuatan angin dan bayangan sejak awal, dan kehilangan kepercayaan bahwa dia akan menang dari lubuk hatinya. Selanjutnya, aku tidak akan memberi Feng Ying perintah untuk berhenti menyerang sampai kamu jatuh. Di bawah panggung, Chu Xuaner akhirnya melirik Ye Chen, lalu menjentikkan lengan bajunya, melangkah ke dalam kekosongan, dan menghilang dalam sekejap mata. Boom! Di panggung Yanwu, Feng Ying menyerang lebih keras, Ye Chen Zhao kehilangan gerakannya, tetapi wajahnya menjadi lebih tenang. Keyakinan untuk menang, Ye Chen bergumam saat dia mundur. Aku takut sejak awal, takut akan kekuatan Feng Yingyu, dan tidak punya keberanian untuk bertarung. Berkultivasi sepanjang jalan, jangan takut. Dia memikirkan pertandingan besar di luar, pertandingan sengit, keadaan darurat seperti pertempuran terakhir, dia tidak pernah menyerah setengah mati, tapi sekarang dia dengan takut-takut bertarung di depan boneka tanpa emosi. Tuan, saya mengerti apa yang Anda katakan. Kata-kata itu bergumam, Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan keras. Kocok gunung. Dia meninju dan menyesali Feng Ying, dia masih melempar kembali darah. Feng Yingyu sekuat sebelumnya, dan bahkan serangannya sengit. Setiap kali dia membuat tembakan, dia akan membiarkan Ye Cheng Xuan bermain wutai. Dia tidak memiliki emosi, serangan itu tidak ringan atau berat, dan dia tidak pernah meninggalkan tangannya. Hah, Ye Chen masih hancur dan dipukuli, jejak darah tercetak di tubuhnya. Meskipun ia masih tertekan oleh kematian, kali ini ia kehilangan satu impetus, satu lagi pendiam, bahkan jika itu benar-benar jatuh, tetapi masih terbawa keras, bahkan jika cederanya terus meningkat, tetapi itu masih sulit dan bayangannya. Gui Lei sirkulasi. Tiba-tiba, ada sublimasi yang tidak bisa dijelaskan dalam kondisi pikirannya. Bermandikan darahnya sendiri, tiba-tiba ia melupakan rasa sakitnya, dan benar-benar melihat darah itu. Di bawah serangan Feng Ying yang kuat, ia memasuki kondisi misterius. Meskipun kekuatannya lebih lemah dari Feng Ying, ia menemukan kekuatan lain, yaitu keyakinan akan kemenangan dan kemauan yang tidak terkalahkan. Kekuatan ini akhirnya bergabung menjadi semacam peperangan yang tak terkalahkan. Bunuh. Dengan raungan, temperamen Ye Chen berubah sangat, seolah-olah singa jantan terbangun dari tidurnya, darah diam mendidih, seperti api yang menyala. Selama pertempuran berdarah, dia menjalankan metode rahasia dari tubuh pemurnian tandus, tidak lagi menghindar, dan menyesalinya dengan Feng Ying. Anda memberi saya tangan, saya memberikan pukulan, Anda memukul saya dengan pisau, saya menebas Anda dengan pedang, dan itu adalah jenis permainan yang menyakiti musuh 1000 dan merusak diri sendiri 800. Klik itu. Tubuh Ye Chen berdetak seperti ini, meridian tulang terus pecah selama perang, tetapi mereka terus menata dan menyembuhkan di bawah operasi tubuh tandus. Rasa sakit merobek ditutupi oleh perang yang tak terkalahkan. Mungkin seseorang mengira Ye Chen orang gila. Pada saat ini, bahkan Ye Chen sendiri mengira dia gila, semakin kuat Feng Ying, semakin bersemangat dan gila dia, karena ini adalah tujuan, bahkan tujuan yang harus dia capai dengan darahnya sendiri. Dalam ketiadaan, Chu Xuaner menunjukkan sosok ilusif, dan diam-diam menatap Yan Wutai di bawah. Sosok berdarah Ye Chen jatuh di matanya, tampak sangat menyilaukan, dan sosok kurus itu putus asa. Anak kecil, jangan salahkan guru terlalu keras. Gumam pelan, tangan batu giok Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi mengepal, ada sedikit intoleransi di mata yang indah, beberapa kali aku mencoba untuk menghentikan angin dan bayangan, tetapi tidak membayar semua tindakan. Ye Chen, sejak kamu menjadi muridku, kamu akan ditakdirkan untuk misi yang akan kamu bawa. Episode 133. Boom, bang, suara pertempuran di panggung Yanwu berhenti. Di satu sisi, setelah Feng Ying mengambil tembakan telapak tangan, dia berdiri diam dan berdiri di sana seperti tolok ukur. Di satu sisi, Ye Chen telah jatuh, dan dia telah menjadi manusia berdarah, dan beberapa tulang sen-sen terbuka. Kali ini dia dirobohkan. Dia tidak berdiri dan tidak dapat berdiri lagi. Memang benar bahwa dia mengerti kata-kata Chu Xuaner dan memiliki keyakinan dan kehendak yang tak terkalahkan, tetapi penindasan absolut dari kekuatannya masih membuatnya tidak berdaya. Saat ini, malam telah tiba. Chu Xuaner muncul, berjalan turun dari udara ketiadaan, dan mengambil Ye Chen yang pingsan. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Melihat wajah berdarah Ye Chen, Chu Xuaner tersenyum meyakinkan. Segera, Ye Chen dimasukkan ke kolam Yuling oleh Yun Feng. Segera setelah Ye Chen dimasukkan, Jadepul yang damai beriak dengan riak. Aura menyelimuti Ye Chen, awan kabur menutupi tubuhnya, air dari Jadepul dikumpulkan oleh banyak eliksir, sebuah pusaran terbentuk dengan tubuh Ye Chen sebagai pusat gravitasi. Dengan ketangguhanmu yang mengerikan dan efek penyembuhan dari kolam roh giok ini, aku khawatir itu akan hidup dalam waktu kurang dari 3 jam. Selain itu, Chu Xuaner tersenyum pada Ye Chen, tapi dia tidak berhenti terlalu lama. Dia meletakkan banyak pengekang di samping Yuling Pool, dan kemudian dia berjalan pergi. Setelah Chu Xuaner pergi, Ye Chen bergetar. Kristal Yulingqi begitu jelas dan jernih sehingga seperti memurnikan air suci, membersihkan noda darah dan kelelahan seluruh tubuhnya.
Meskipun dalam keadaan pingsan, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa air Yuling Pool disuntikkan ke dalam tubuhnya melalui setiap pori di tubuhnya, seperti mata air dingin, memberi nutrisi pada tulang meridian dan tulang utamanya. Entah bagaimana, dia perlahan membuka matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melihat sekeliling dan menemukan dirinya di sana. Yulingchi, itu benar-benar tempat suci untuk penyembuhan. Dengan sedikit senyum, Ye Chen menutup matanya lagi, dan secara aktif menarik Yulingchi ke dalam tubuh, mengubahnya menjadi air Ling Yuan yang agung, dan disempurnakan menjadi api sejati oleh api perimarah. Segera, Danhai yang kering dengan cepat terisi, dan luka-lukanya juga pulih di bawah operasi tubuh tandus yang liar. Daging busuk dibuang dan digantikan oleh darah dan daging baru, dan tubuhnya bercahaya lagi. Waktu berlalu, dan kedipan mata adalah 3 jam. Ye Chen membuka matanya untuk kedua kalinya setelah pelatihan dan penyembuhan Yulingchi, dia kembali ke puncak. Hah! Ludah panjang udara basi diludahkan, wajahnya bersinar dengan kemuliaan, dia jelas merasakan perubahannya sendiri, dan tubuhnya transparan dan nyaman, seperti dilahirkan kembali. Ye Chen tahu bahwa dalam proses konfrontasi dengan Feng Yingyu, dia sekarat lebih dari sekali, berkeliaran bola-balik di tepi hidup dan mati, sekarang luka sembuh, ada perasaan kelahiran kembali, dan suasana hatinya disublimasikan. Pengalaman antara hidup dan mati, sublimasi esensi. Ye Chen bergumam dan menyadari terlalu banyak. Tiba-tiba, dia mendapati bahwa ahli kecantikannya tidak seimpersonal dirinya, dan dia memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, setelah dia menganggapnya serius, dia parah dan parah. Yang disebut guru ketat adalah murid magang, Ye Chen merasa bahwa meskipun menjadi murid Chu Xuaner, ia akan banyak menderita, tetapi di bawah penindasan ini, ia lebih puas dalam perjalanan kultivasinya. Kamu sudah bangun. Suara-suara wanita alami terdengar, disertai dengan aroma dupa, dan Chu Xuaner Qianying berubah menjadi hantu di samping kolam Yuling. Melihat Chu Xuaner, Ye Chen berbalik dan melompat keluar dari jadi Lingchi, dan menyembah Chu Xuaner dengan tulus. Terima kasih, guru, karena mengajariku. Aku pikir kamu bisa menerobos ke dunia manusia saat ini, mengapa kamu masih terkondensasi? Chu Xuaner melirik Ye Chen, dan ada banyak kejutan di matanya yang indah. Kamu seharusnya sudah menerobos. Petik 2. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan batuk. Dia masih bersembunyi dari Chu Xuaner bahwa dia telah membuka Danhai, dan kondensat membuka Danhai. Dia sudah dalam kategori yang berbeda. Dibandingkan dengan lingkungan kental biasa, dia ingin menerobos, dan itu sulit. Lebih dari itu, ketika dia disembuhkan di Yulingchi sebelumnya, dia juga berpikir tentang memukul penghalang ke dunia manusia lagi, tetapi dia akhirnya menyerah. Kamu punya rahasiamu, dan aku tidak akan pernah bertanya lagi. Chu Xuaner melirik Ye Chen dan mulai menaruh getah di jadi Lingchi. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya lagi, menyeringai, dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan, itu, Tuan. Bisakah aku turun gunung untuk berkeliling? Aku belum punya waktu untuk melihat seperti apa bentuk pintu bagian dalam. Kenapa? Tidak sabar untuk melihat kekasih kecil begitu cepat. Pertama kali aku datang ke pintu dalam, dari mana datangnya kekasih kecil itu? Ye Chen cemberut. Apakah itu barangmu? Chu Xuaner menuangkan cairan ke jadi Lingchi sambil berkata dengan santai, aku ingin turun gunung, tetapi jika kamu harus mengalahkan Feng Ying, jika kamu bisa mengalahkannya hari ini, aku akan membiarkanmu turun gunung hari ini. Jika kamu mengalahkannya besok, aku akan menurunkanmu gunung besok. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya sepanjang hidupmu, maka aku minta maaf, kamu akan tinggal di sini di Yunfeng seumur hidup. Petik 2. Mendengar ini, Ye Chen bergerak-gerak tajam di sudut mulutnya, merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang, dan Chu Xuaner sedang mengisi tanah di dalamnya. Di sini, Chu Xuaner telah menumpahkan cairan psikis terakhir ke dalam jadi Lingchi. Ayo pergi. Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, Chu Xuaner telah mengulurkan tangan batu gioknya, dan Seng Seng membawa Ye Chen ke atas dan berjalan menuju Yantai Wutai. Boom, bang, segera, ada suara gemuruh di panggung Yanwu, dan serangan Feng Ying masih ganas, memberi Ye Chen tidak ada kesempatan untuk berdiri. Kemudian di malam hari, Ye Chen, yang berdarah, dilemparkan ke kolam Yuling untuk menyembuhkan. Jadi, 3 hari berlalu dengan tenang. Selama 3 hari terakhir, setiap beberapa jam, Ye Chen dilemparkan ke dalam pertempuran Wutai dan Feng Ying oleh Chu Xuaner dengan kuat. Sampai Ye Chen dipukuli dan tidak bisa berdiri, ia dilemparkan ke kolam Yuling untuk menyembuhkan. Pelatihan iblis, pelatihan tidak manusiawi. Namun, dalam pelatihan iblis ini, meskipun Ye Chen telah banyak menderita, dia juga merasakan manisnya. Meskipun periode 3 hari itu singkat, dia telah bertarung dengan Feng Yingyu selama tidak kurang dari 20 pertandingan, dan dia jelas merasa bahwa tubuhnya telah menjadi lebih kuat dan kekuatan tempur telah maju dengan pesat. Dan ketika perang berlanjut, dia juga secara bertahap beradaptasi dengan penindasan Moon Shadow Seven Star Rings meskipun dia kalah dan kalah lagi, di bawah serangan sengit Feng Ying, waktu kegigihan secara signifikan lebih lama. Itu adalah malam tanpa tidur lagi. Ye Chen, yang baru saja merangkak keluar dari kolam Yuling, dilemparkan ke panggung lagi oleh Chu Xuaner. Begitu Wutai dipentaskan, angin dan bayangan berhamburan seperti hantu. Hari ini temani kamu sampai fajar. Ye Chen meraung ke langit, dan Danhai meledak dengan amarah. Kalau begitu kamu bertarung perlahan. Chu Xuaner menguap, dan kemudian berbaring dengan nyaman, lalu berbalik,
Ingat apa yang aku katakan, kalahkan bayangan angin, dan kemudian biarkan kamu turun gunung. Hall, menanggapi Cusuaner, naga rendah dan kuat mengerang, dan Ye Chen ingat bahwa Kang Long mengambil setengah langkah mundur untuk mengalahkan Feng Ying. Ben Lei, terpaksa kembali Feng Ying, Ye Chen melompat kera, Ling Tian adalah telapak guntur. Kocok gunung. Kemudian, tinju gunung yang mendominasi memukul, dan Feng Ying, yang belum membuat pijakan, ditinju oleh Ye Chen. Tapi bagaimanapun, Feng Ying merasa malu, aku tidak tahu rasa sakitnya, dan beberapa hanya menyerang. Setelah memegang tubuhnya, dia memecahkan segel besar cahaya dengan satu telapak tangan, mendukung punggung Ye Chen yang cemberut, dan kemudian bayangan kepalan. Boom, bang, di panggung pertunjukan, suara seperti itu tidak ada habisnya. Feng Ying adalah boneka di permukaan tanah, dengan kekuatan spiritual yang agung dan banyak metode rahasia yang tersegel di dalam tubuhnya, serangannya sangat sengit tanpa pertahanan. Adapun Ye Chen, dari saat dia membuka pertarungan, dia memperbesar pukulannya dengan putus asa, ketika dia kekurangan energi, dia menggunakan Hui Xuandan untuk menambah konsumsi, tapi tahu begitu, wujudnya juga sangat menyedihkan, dan darahnya terciprat ke platform pertempuran. Waktu berlalu dan hampir fajar. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia bertahan selama 1 malam di bawah serangan sengit Feng Ying. Meskipun aku telah beradaptasi dengan penindasan cincin 7 bintang bulan bayangan, lebih mudah dikatakan daripada mengalahkannya. Ye Chen bersikeras sambil menahan giginya. Tidak ada cacat, kecuali dia memiliki tingkat kekuatan yang sama, akan sulit untuk mengalahkannya. Ini adalah lawan terberat yang pernah saya temui. Sambil memikirkannya, Ye Chen membuka mata kiri mata Xianlun lagi, dan ingin menemukan kekurangan Feng Yingyu melalui mata peri. Hah, saya tidak tahu kapan dia memiliki kilatan cahaya, matanya sedikit menyipit, menatap bagian bawah Feng Ying, lebih tepatnya, menatap kekuatan sihir segel di tubuh bagian dalam Feng Ying. Jika itu cacat, itu pasti kamu. Dengan senyum tipis, Ye Chen tampaknya telah mengidentifikasi sumber masalahnya. Sepertinya aku telah melangkah ke kesalahpahaman sejak awal. Dengan senyum lagi, Ye Chen melangkah mundur dengan cepat dengan gerakan kaki misterius dari Shou Ying Tousan Fantasy. Di satu sisi, diam-diam mencoba mencari tahu kekurangan Feng Ying. Alasan Feng Yingyu dapat memberikan misteri dan misteri tanpa batasan adalah karena ia memiliki dukungan spiritual. Kemudian, cacat pada tubuh Feng Ying adalah jimat yang disegel dengan kekuatan spiritual di tubuh. Jika jimat dihancurkan, misteri segel misterius di tubuh Feng Ying tidak akan ada artinya. Aku pikir itu terlalu rumit. Dia bergumam sambil tersenyum, dan Ye Chen memasukkan 3 Hui Xuandan ke dalam mulutnya. Segera, energi di tubuhnya dengan cepat diisi kembali. Gaya bermain Ye Chen juga telah berubah. Alih-alih mempermalukan dirinya sendiri dan Feng Ying, dia mengumpulkan kekuatan secara diam-diam, dan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tubuh Feng Ying. Di platform pertempuran, adegan seperti itu muncul, Ye Chen tidak menyembunyikan atau melawan, dan dikejar angin dan mengejar panggung. Saya tidak tahu kapan, lampu merah keluar dari lengan Ye Chen, dan dia digenggam dengan kuat di tangannya. Setelah itu, Ye Chen dan Hai benar-benar diluncurkan, semua ditanamkan ke dalam pedang Cixiao. Dipenuhi dengan ki sejati, pedang Cixiao berdengung dan bergerak, memantulkan cahaya bulan yang akan menghilang, menunjukkan pedang tajam, jika pedang keluar, akan ada lubang mengerikan menembus batu. Saat pedang menjerit, tubuh mundur Ye Chen membanting ke depan, dan setelah dipukul oleh telapak tangan Feng Ying, pedang Cixiao menusuk dengan tajam, menunjuk langsung ke perut bagian bawah Feng Ying. Suara tabrakan logam terdengar seketika. Meskipun daging Feng Ying sulit, itu masih ditembus oleh puncak Ye Chen dengan lubang pedang, dan segel sihir yang tersegel di perut bagian bawah tubuh juga menembus di tempat. Bang! Feng Ying meluncurkannya dengan satu telapak tangan, menjungkir balikkan Ye Chen. Dan di perut bagian bawahnya, Ye Chen Dong menembus lubang, dan di antara mantra yang hancur, aliran kekuatan spiritual meluap dan menghilang antara langit dan bumi. Tanpa kekuatan spiritual, kamu tidak bisa melemparkan misteri misterius. Kamu tidak bisa melemparkan misteri misterius. Kamu adalah tumpukan limbah tembaga dan besi busuk. Ye Chen, yang digulingkan, telah bergegas seperti singa. Lihat Lao Su. Hancurkan kamu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.